Lalu juga saya pernah mengalami dalam satu masa ya ketika kami pada waktu itu membutuhkan dana. Pada waktu itu masih ada cukup banyak orang. Lalu saya didatangi oleh seorang ibu yang sangat rapi penampilannya. Lalu dia bilang, "Pak, ini berkat buat Bapak. Ini berkat ya buat Bapak. Bapak terima." Yang ada dalam benak saya, ibu ini adalah pengurus dari gereja ini dan dia kasih saya PK. Oh ya, terima kasih banyak Bu, Tuhan berkati. Lalu dia berbalik dan dia pergi. Saya simpan PK itu dan kemudian kita masih ngobrol dengan gembala dan beberapa pekerja. Mereka ada di situ loh, ada di situ. Lalu saya bilang, oke ya, saya pamit ya. Saya balik dulu. Saya jalan dengan ya sekarang istri saya ya, Bu Lisa ya. Saya jalan mau pulang. Lalu gembalanya ini panggil saya, Pak, maaf Pak Daniel. Pak, dia kejar saya. Terus saya bilang, ada apa Pak? Hampir saya lupa Pak. Ini PK-nya Bapak. Dia keluarin dari jasnya. Saya bilang, loh Pak, saya sudah terima. Loh, bukan, dia bilang, ini loh ada tulisannya PK-nya Bapak. Saya bilang, loh, tadi bukannya saya bilang ada ibu-ibu yang rapi itu, yang datang dan kemudian menyerahkan. Ibu yang mana, dia bilang. Ibu yang mana? Loh, kan Bapak lihat. Saya nggak lihat, dia bilang, nggak ada yang seperti itu. Loh, kan ada orang lain. Ya, tapi Bu Lisa seingat saya dia ada waktu itu, dia, kamu kan dia tahu, dia lihat. Tapi yang lain seperti nggak lihat. Dan ibu itu memang udah nggak ada. Saya gambarkan modelnya kayak gini Pak, rambutnya. Gini. Tidak pernah ada ibu yang seperti itu di tempat kami. Yang hadir di ibadah itu. Yang hadir. Loh, bagaimana mungkin? Masih ada berapa orang di situ? Si ibu ini jelas-jelas berdiri di depan saya, handed over amplop yang berisi persembahan itu. Tapi sudahlah, saya pikir ya sudahlah, saya pulang. Pada waktu itu saya nggak terlalu dong ya istilahnya. Tapi ketika saya sampai di mobil dan kemudian duduk dan ya siapa tahu ya, it's an angel yang diutus Tuhan untuk memberkati kami pada waktu itu. Gitu. Jadi ada peristiwa-peristiwa lain, yang heran begitu, yang yang tidak lazim begitu. Tidak lazim itu yang biasa. Saya alami. Ada beberapa yang saya lupa, ada beberapa, tapi cukup banyak. Gitu. Artinya dalam kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang kadang saya ingat gitu. Oh, saya pernah ngalamin yang seperti ini. Ini ditanya begini, saya ingat dua ini ya. Tapi ada yang lain yang aneh aja gitu. Dan kalau menurut saya itu, karena kan gini, sebagai contoh misalkan di Alkitab juga dibilang begini, Tuhan mau supaya kamu baik gitu, bahkan memberi makan, menampung. Lalu kan ada ayat yang bilang gini, kamu nggak tahu kalau yang kamu layani itu malaikat. Iya betul. Ya kan, jadi ada hal-hal dalam kehidupan kita tuh yang ya dia real, dia nyata gitu memang gitu. Kita bisa mengalami encounter dengan hamba Tuhan yang satu ini, kan hamba Tuhan juga. Ya luar biasa pengalaman dari Pak Daniel ya. Nah Pak Daniel, tadi kita sempat menyinggung ya bahwa malaikat itu juga ada yang mengalami kejatuhan ya. Lalu kemudian dia ada Lucifer dan sebagainya ya. Apakah malaikat yang jatuh dan kemudian dibuang oleh Allah ini itulah yang disebut dengan setan? Jadi ya dicatat dalam Alkitab sekalipun dalam bentuk perumpamaan ya daripada Raja Tirus, kalau kita lihat kan di dalam Alkitab ada ya. Itu semua berbicara memang itu analogi tentang bagaimana Lucifer yang mengalami kejatuhan ya. Lucifer yang seringkali ditafsirkan sebagai malaikat yang dekat dengan tahta Tuhan. Ya, tetapi dalam kemudian kemegahannya, dalam keindahannya, pada satu masa dia pingin jadi seperti Tuhan. Dalam kesombongannya dan pemberontakannya, dan itulah kemudian yang membuat dia dibuang
dari depan tahta Tuhan, dan itulah awal terjadinya ya. Demon ya, atau Satan. Iya. Ya. The Prince of Darkness. Sebenarnya bukan prince ya. Ya, malaikat kegelapan lah ya. The angel of darkness. Iya. Pada waktu kita berbincang tentang malaikat, kita juga tahu ya bahwa malaikat itu punya tugas tersendiri dan seterusnya. Mereka punya hierarki yang tersendiri dan sebagainya. Apakah itu juga ada di dalam demon? Begitu kan, Pak Daniel? Ya, kalau saya melihat iblis itu peniru itu aja. Kan dia pengen kayak Tuhan. Nah, apa yang Tuhan buat dia juga buat. Tapi versi jahat. Gitu. Ini versi baik, ini versi jahat. Ini versi yang berguna, ini versi yang versi yang untuk kepentingan kerajaan sorga, yang ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita ngomong hierarki, ada dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 misalkan. Ya kan, Efesus 6 ayat yang ke-12 kan ditulis tentang ada pemerintah di situ. Ya, lalu ada penguasa. Ya, lalu ada penghulu. Baru roh-roh jahat. Ya kan? Jadi kita lihat ada hierarkinya. Pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat. Roh-roh jahat mungkin yang paling yang paling bawah lah. Paling kerucuk. Ya, paling kerucuk, paling bawah yang ya mungkin kalau di ranah kehidupan itu ya model-model kayak genderuwo, tuyul. Tapi setannya orang Indo itu jelek-jelek ya. Modelnya gak nyeneng gitu. Tanda adalah setan yang nyeneng Nah, Pak Daniel, kalau tadi malaikat diberi kuasa ya, power oleh Allah sendiri. Apakah itu juga terjadi dengan demon ya, dengan setan? Karena mereka juga punya power, punya mereka kuasa. Punya itu kan bawaan yang memang sudah ada pada diri mereka. Dan ketika mereka jatuh, ya mereka jatuh dengan kekuatan itu. Mereka jatuh dengan power itu. Nature-nya begitu. Dengan nature-nya itu, dengan mereka kan makhluk yang punya nyata yang juga memiliki kepribadian. Tapi ya kepribadiannya intensinya cuma satu, jahat, itu aja. Itu loh. Sebagai contoh, Tuhan Yesus bilang, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi intensinya nggak ada yang baik. Siapakah iblis? Misalkan Yesus juga bilang, dia adalah bapak segala dusta. Ya, jadi nggak ada kebenaran di dalam dirinya, nggak ada. Gitu. Jadi sekalipun dia bilang, kamu tak kasih tahu ya ini untuk kebaikan, nggak ada baik-baiknya. Nggak ada baik-baiknya, nggak ada bener-benernya, ya kan? Nggak ada tuh setan baik, setan jahat semua, nggak ada baiknya setan. Casper nggak ada, nggak ada setan putih, setan hitam. Setan putih, setan hitam nggak ada. Mau putih mau hitam sama aja, sama jahatnya, gitu. Nah, kita menyembah malaikat saja tidak boleh ya, apalagi menyembah setan ya Pak Daniel ya. Demi kekayaan, demi harta dan seterusnya gitu ya. Untuk apapun kan. Tapi masih ada orang-orang yang seperti itu. Nah, tanggapan Pak Daniel seperti apa kira-kira? Ya, saya melihatnya itu shortcut aja gitu. Artinya bisa nggak iblis kasih kekayaan? Bisa. Bisa nggak iblis kasih power? Bisa. Memang dia punya power. Oke, paling gampang sekarang kita lihat pencobaan yang dialami oleh Tuhan, ya kan? Terutama bagian akhir. Bagian pertama kan itu kan rubah batu jadi roti, ya toh. Perut. 2, jatuhkan dirimu rasa aman. Tapi yang ketiga ini yang semua manusia seringkali jatuh dan tergoda pada bagian ini. Ketika diperlihatkan segala dunia dan kemegahannya, kemewahannya. Kan itu yang tuh orang mau kan? Ya, tapi iblis bilang gini, sembah aku. Nah, lihat. Dia pengen jadi kayak Tuhan. Yang layak disembah itu cuma Tuhan. Bapa mencari penyembah. Yohanes 4. Ya, dia juga mencari penyembah. Gitu. Dan dia bilang kalau kamu nyembah aku, ini aku kasih. Ya, dan itulah yang seringkali kan dialami oleh banyak orang, pesugihan dan lain sebagainya. Ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat dari dalam Alkitab ya, itu pattern itu sudah ada sejak Kejadian pasal 3.
Jadi mungkin ini menarik lah ya. Jadi kalau kita ngarahkannya nanti ke prakteknya kan biasanya okultisme ya. Okultisme. Iya. Ya kan, jadi praktek bagaimana kita percaya kepada kuasa gaib ya. Kuasa daripada demon ini ya. Itu disebut dengan okultisme. Disebut dengan istilah okultisme, berasal dari kata occultus ya. Occultus yang berarti tersembunyi, rahasia, gaib, gelap, misterius itu. Ya, jadi okultisme adalah sebuah ilmu, sebuah isme begitu ya. Paham, ilmu yang mengajarkan tentang kepercayaan atau keyakinan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Ya, mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan yang menyingkapkan hal-hal yang disebut misterius. Ya, makanya nanti dari buahnya kita akan melihat, dan itu sesuatu yang memang di luar jangkauan kita manusia. Kemampuan yang melebihi kemampuan manusia biasa. Jadi sebagaimana Tuhan supranatural, ini juga supranatural. Sama-sama supranatural. Iya, hanya kan sumbernya, beda, prakteknya, tujuannya dan buahnya itu jauh berbeda. Ya, itu opposite. Berlawanan. Bertolak belakang. Yes. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 misalkan, ayat 4 dan ayatnya yang ke-5, ya, kita bisa melihat patternnya di situ. Ketika iblis menggoda Hawa untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Isunya sebetulnya di situ adalah pemberontakan, betul kan? Sebagaimana dia memberontak. Ya, malaikat kan seringkali juga disebut anak-anak Allah. Sebagaimana anak Allah yang satu ini memberontak kepada Bapa, kepada Raja yang sesungguhnya, demikian pula dia melancarkan serangan kepada anak Bapa yang lain, ya toh, dengan cara yang sama, gitu. Nah, misalkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, ya, ketika dia bilang gini, kan kalau Tuhan bilang kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Lalu iblis bilang apa? Enggak. Dalam Kejadian 3 ayat 4, kamu sekali-kali tidak akan mati, kan dia bilang begitu. Ya, jadi apa yang merupakan keinginan manusia yang paling utama? Mempertahankan hidup. Dia bilang kamu tidak akan mati. Kan mempertahankan kehidupan. Itu ya. Lalu coba kita lihat buah daripada okultisme, seperti misalkan ilmu kebal, jimat, pelindung-pelindung. Ya, saya ketika saya kecil misalkan saya banyak melihat dulu praktek okultisme di daerah saya, orang pakai ikat pinggang, sabuk, dan itu ada jimat-jimat yang dirangkai, dijahit, ditaruh di dalam kain, lalu diikatkan ke pinggangnya. Itu yang kalau dia pakai itu dia jadi kalau ditusuk nggak akan mempan atau ya jadi punya kekuatan. Itu untuk mempertahankan hidup kan. Ya. Lalu yang kedua, misalkan di dalam ayatnya yang ke-5, jadi keinginan mempertahankan hidup. Yang kedua tuh keinginan untuk mengetahui sesuatu. Ya, iblis bilang apa? Matamu akan terbuka. Iya kan? Matamu akan terbuka. Kamu akan melihat yang orang lain nggak bisa lihat. Nah, apa contohnya yang di dalam ilmu, kalau kita tadi nyinggung soal okultisme ya? Misalkan ramalan, tenungan, dan lain sebagainya. Itu kan berhubungan dengan pengetahuan. Kamu akan mengetahui. Kamu akan melihat. Ya, makanya kalau kita datang ke peramal-peramal, dulu saya diramal, oh ini nanti kalau anak ini besar, dia akan kaya raya, istrinya 2. Dan puji Tuhan itu tidak terjadi. Saya memang diberkati Tuhan. Tapi istri 1 saya cukup. Amen. Itu udah cukup. Ya kan? Dan ada lagi, itulah ramal ya. Artinya mengetahui sesuatu yang manusia itu selalu pengen kok. Nanti aku pengen tahu ya, aku 5 tahun lagi jadi kayak apa. Memang itu naturnya manusia seperti itu Pak Daniel ya. Iya, pengen tahu. Rasa ingin tahu. Iya. Future-nya begitu ya, masa depannya begitu ya. Padahal kalau kita dalam Tuhan, kita sebenarnya gini, kalau kita dalam Tuhan, itu kita satu aja yang perlu kita tahu, bahwa di dalam Tuhan itu ada pemeliharaan. Dan masa depan kita dan pasti masa akan depan baik, yang cerah. Ya. That's it. Iya kan? Nah,
Lalu kemudian yang ketiga, ayat yang kelima ya, masih di ayat yang kelima. Iblis juga bilang nih, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, kalau ini keinginan apa? Keinginan untuk berkuasa. Iya. Ya. Dan kenapa orang terlibat okultisme? Apa yang mereka ingin dapatkan? Mantra-mantra penakluk misalkan. Iya. Ilmu penunduk, termasuk pelet. Pesugihan, Pak Daniel ya. Atau ya. Jadi kalau pakai cincin batu khusus ini pengasihan. Lalu lebih percaya diri, lebih tampan, lebih percaya diri. Kenapa orang misalkan pakai susuk, bukan susu AI ya. Itu bukan susuk ya, supaya kelihatan lebih bercahaya, berkarisma. Ya, itu kan berbicara soal power, berkuasa. Ketika kita berbicara di hadapan orang atau ketemu pejabat tertentu, pejabatnya bisa takluk sama kita, tunduk. Lalu kemudian juga masih di ayat yang kelima, itu keinginan untuk membedakan segala sesuatu, tahu yang lebih baik, tahu yang kamu akan tahu yang baik, tahu yang jahat. Kejadian pasal 5 kan bilang begitu kan, ayatnya kan, ya. Makanya kemudian misalkan ilmu ramal, meramal nasib, ini, tulisan tangan. Oh ini garis tangan, di setiap garis tangan ini selalu ada huruf M katanya. M tuh mati. Bahwa satu hari kamu bakal mati. Iya. Dia nggak tahu ada rapture. Kalau pas rapture nggak mati kita. Dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sejak di Taman Eden, memang kita sudah tahu okultisme sumbernya dari mana. Ya dari si jahat. Kan iblis dalam rupa ular, kemudian kan lurking, Hawa, dan Hawa kemudian ngajak Adam, dan praktek itu terus berlangsung sampai dengan hari ini. Dan memang dia meniru apa yang dikerjakan oleh Allah, tapi untuk tujuan yang jelek ya, misalkan tadi kalau dalam makanya kan Tuhan ada nubuat gitu ya. Ya, kalau satu kita harus lihat tuh sumbernya dari mana. Dua, apa yang menjadi tujuan? Kegunaannya untuk apa? Lalu ketiga, tentu saja buahnya, hasilnya. Ya, kalau sumbernya dari si jahat, sumbernya dari kuasa kegelapan, maka tujuannya juga pasti tujuan yang nggak baik, tujuan yang jahat. Lalu buahnya, orang bilang, Pak, tapi itu buktinya dia cari pesugihan, sugih beneran loh Pak. Loh iya, tapi nanti lihat keturunannya. Lihat apa yang dia kasih, kamu harus bayar. Ya. Kalau dia ngasih berkat buat kamu, bukan berkat lah ya istilahnya, kekayaan. Pasti ada harga yang kamu harus bayar di situ. Anakmu kah nanti ada penyakit aneh atau cacat gitu ya. Seperti biasanya. Di daerah saya dulu ada keluarga yang di setiap generasi itu pasti ada yang gila. Sampai satu hari keluarga ini kenal Tuhan. Dan kutuk itu berhenti sampai hari ini. Itu. Jadi selalu itu nggak ada yang gratis kalau sama iblis. Ada ikatan tertentu ya. Yes. Yang nggak bisa dilepaskan. Yang murah hati itu cuma Tuhan kita. Amin. Gitu. Jadi sumbernya dari mana, tujuannya apa, hasilnya bagaimana. Dari situ kita bisa melihat. Beberapa tanda yang bisa kita pakai ya. Untuk membedakan. Iya betul. Apakah itu betul dari Allah atau dari iblis. Dari iblis ya. Itu. Yang terakhir Pak Daniel, hari-hari ini menarik, ada fenomena yang disebut dengan indigo. Indigo. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Daniel ya? Indigo ini kan kalau didefinisikan secara umum itu kan adalah semacam sebuah bawaan atau kemampuan. Dibilang bawaan karena dari anak-anak tuh sudah fenomena itu muncul. Ya kan ada anak kecil yang dia bisa lihat makhluk roh gitu. Ya, seperti orang bilang itu punya mata khusus untuk bisa melihat dunia supranatural. Supranatural itu kan berarti makhluk yang di luar hal-hal yang sifatnya natural. Kayak saya lihat Pak Roy ini natural. Tapi kalau saya melihat Pak Roy, di sampingnya Pak Roy itu ada nenek-nenek ya. Nenek-nenek jelek lagi gitu.
sedang megang telinganya Pak Roy. Makanya saya terasa gatel. Misalkan atau ada cewek lagi niupin telinganya Pak Roy. Kan yang begitu-begitu kan gitu ya. Nah, apakah itu ada? Itu memang ada. Iya. Ya, seperti saya punya adik rohani dulu yang dia punya kemampuan itu. Iya. Punya kemampuan itu. Nah, hanya kemudian kan artinya gini, bahkan yang lebih daripada itu misalkan dia bisa lihat sebuah vision. Ya, vision. Nah, tapi sekali lagi kalau kita ngomong tentang indigo, ya, kemampuan supranatural lah, ya kan. Nah, kita harus kembali kepada 3 patokan itu tadi. Sumbernya dari mana? Lalu untuk apa? Lalu buahnya seperti apa? Gitu. Nah, menurut saya ya harusnya kalau kita dalam Tuhan ya itu untuk kerajaan sorga. Karena ada karunia untuk membedakan roh. Yes, 1 Korintus 12 itu kan didaftar karunia-karunia roh ya macam-macam. Termasuk nubuat misalkan. Ya, nah orang seringkali menyamakan antara nubuat dengan ramalan misalkan. Ya bedanya tipis tapi ada beda. Sumbernya beda. Sumbernya dari Tuhan. Tujuannya beda juga ya. Nah, ramalan ini dalam konteks negatif ya. Kalau saya melihat itu lebih seperti kayak artinya bahwa itu akan terjadi dan itu pasti terjadi. Tapi kalau nubuatan itu direction. Ya, jadi nubuatan itu direction yang Tuhan kasih sama kita untuk kita bisa melangkah ke arah yang benar, ke arah yang Tuhan mau. Lebih ke arah sana. Either way, nubuatan juga bisa bersifat kata-kata penguatan misalkan, encouragement, edifying dibilang, membangun apa? Membangun roh kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kepentingan kerajaan sorga itu tergenapi. Gitu. Betul. Nah, beda dengan ramal. Ya kan? Ramal ada yang kelihatannya baik, tapi tidak jarang yang negatif, yang buruk. Hanya memuaskan hawa nafsunya sendiri dan seterusnya. Ya, itu jelas ya. Tapi misalkan ramalan gini, kamu diramal bahwa 2 tahun lagi kamu mati. Bisa kan? Itu kan menimbulkan ketakutan. Nah, kita tahu buahnya. Kita tahu purpose-nya. Dan kita tahu pada akhirnya sumbernya. Beda dengan nubuatan. Gitu. Nubuatan bisa bersifat peringatan. Kalau kamu tidak bertobat, ini akan terjadi. Tapi kalau kamu bertobat kan tidak akan. Nah, itu. Jadi bedanya sangat tipis dan kita sebagai kerajaan harus berhati-hati gitu ya. Dan harus peka dengan hal itu. Gitu. Jadi ada orang-orang memang yang punya kecenderungan ya tadi yang indigo itu ya. Gitu. Misalkan ya saya pernah punya kenalan yang Pak, saya lihat loh Pak itu. Saya bilang gini. Sebenarnya gini loh ya. Sebenarnya kalau kita dalam Tuhan, harusnya kan kita tuh lebih sering lihat Tuhan daripada setan. Ngapain lihat setan? Kalau terus kamu lihat dia. Jadi mintalah itu dirubah kan gitu. Kalau kamu lihatnya malaikat, bagus kan? Saya lebih senang lihat malaikat sih daripada lihat setan. Sorry. Saya lihat setan tuh tidak menguatkan sama sekali. Itu create fear kan gitu loh. Tapi kalau saya lihat malaikat kan ada damai sejahtera. Dan ada jaminan bahwa jangan takut loh. Ada yang jaga kita jauh lebih perkasa misalkan. Kayak peristiwa Elisa dan bujangnya. Iya kan? Dia nggak lihat setan, dia lihat malaikat. Itu kan kayak fenomena indigo. Itu, tapi indigo yang positif ya. Itu. Iya. Dan kita percaya bahwa semua yang baik pasti datangnya dari Tuhan. Iya, Bapak segala terang. Yang di dalamnya tidak ada apa istilahnya tuh? Bayangan atau pertukaran. Bayangan atau pertukaran. Maksud bayangan itu sesuatu yang nggak jelas, yang nggak nyata, gitu. Jelas kalau di dalam Tuhan ya pasti hasilnya juga akan positif dan mendatangkan damai sejahtera dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita perlu waspada dengan tipu muslihat iblis, jerat-jerat ini supaya kita tidak masuk di dalamnya. Betul. Sehingga kita perlu kepekaan dan mungkin untuk menutup sesi ini bolehkah Pak Daniel berdoa bagi kita semuanya supaya kita memiliki kepekaan dan kita bisa mengalami
yang baik tentunya daripada Tuhan. Tentu. Mari kita berdoa, warga kerajaan, kita percaya bahwa jangan pernah ini mungkin sedikit ya terakhir ya. Jangan pernah percaya bahwa iblis itu nggak ada. Ya, jadi ada orang yang kelihatannya saya tidak percaya adanya setan. Loh, kalau kamu nggak percaya berbahaya. Iya. Ya, ingat bahwa dia jahat gitu. Tapi saya juga nggak percaya adanya malaikat. Ya, kalau kamu nggak percaya kamu rugi. Karena ingat bahwa kita membutuhkan pelayanannya. Ya, ayo mari kita berdoa. Berikan kepada kami understanding yang benar, berikan kepada kami pola pikir yang benar, berikan kepada kami paradigma juga yang benar, dan biarlah kami rendah hati untuk terus belajar. Dan Tuhan biarlah kami mengalami pengalaman-pengalaman baru untuk kami boleh Tuhan punya interaksi dan juga memakai jasa malaikat dalam kehidupan kami. Tentu saja di dalam kehendak dan keinginan daripada Sang Raja sendiri. Mereka adalah roh-roh yang firman-Mu berkata ditentukan dan dipakai Tuhan untuk melayani. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya ini menjadi nyata di dalam kehidupan kami, dan juga kami tidak bermain-main dan tidak mengentengkan akan adanya si jahat. Si jahat ini memang ada, iblis ada, setan ada, tapi kami tidak takut karena kami tahu bahwa di dalam kami ada roh yang lebih besar daripada roh-roh manapun di atas muka bumi ini. Dan kami percaya oleh anugerah penyertaan dan kasih karunia perlindungan yang daripada Engkau, kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tetap hamba-Mu berdoa melepaskan berkat-Nya daripada Engkau, berkat yang menguatkan, berkat sejahtera, berkat yang membawa umat-Mu untuk boleh menjadi makin serupa dengan Engkau sendiri. Dimuliakan Engkau Tuhan di dalam dan lewat hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Daniel untuk waktunya yang sangat berharga ini dan perbincangan yang sangat menarik, tentunya membawa berkat bagi kita semuanya. Yes. Demikian warga kerajaan, perbincangan saya dengan Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya tentang Angel and Demons ya. Oleh karena itu, tetaplah terus berpegang kepada kebenaran karena sesungguhnya Tuhan memberikan yang baik di dalam kehidupan kita. Saksikan terus podcast GBI Rock Surabaya di dalam Kingdom Insight, His Gift for You. Dan selalu ada yang baru, hadiah yang baru dari Sang Raja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin.